Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Vicky Nanda Tiara yang insya Allah akan membersamai teman-teman selama acara live ini berlangsung ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, bersyukur banget sampai dengan hari ini kita masih dikasih nikmat yang luar biasa dari Allah. Di antaranya mungkin ada dua nikmat yang sering kita lalai ya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat di waktu luang. Nah, ngomong-ngomong soal waktu luang, sore-sore gini nih biasanya Ala Nabi Fams gitu. Itu panggilan untuk Ala Nabi ya, teman-teman dari Ala Nabi Official. Kemudian untuk panggilan Habelova, Bilov ya Kak. Nah, teman-teman Ala Nabi Fams dan Bilov biasanya nih ngapain nih sore-sore kayak gini? Mungkin ada yang baru selesai masak ya. Ada yang ini baru OTW pulang kerja kayak gitu. Terus juga ada yang mungkin baru selesai nih tilawahnya kayak gitu. Atau juga mungkin ada yang masih bingung mau nyiapin bukaannya apa. Nah, sambil nunggu itu semua kita bisa mengisi waktu luangnya kita bersama Habelova dan Ala Nabi Official gitu. Oke. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang ini ya Kak, pentingnya customer service dalam bisnis. Nah, insya Allah nih ya, teman-teman dari Ala Nabi Fams dan juga Bilov gitu, insya Allah dapat yang mungkin lagi mulai ngerintis gitu ya, atau lagi bingung mau usaha apa, tapi pokoknya ingin memulai usaha kayak gitu, insya Allah bisa banget gitu untuk mantengin materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, langsung aja. Kak Galuh, gimana kabarnya di sana, Kak? Ya, alhamdulillah. Lagi hujan, baru aja hujan. Pas kita mulai, hujan. Wah, di sini baru mendung-mendung aja sih, Kak, tapi cerah lagi. Iya, gimana di sana puasanya masih lancar, Kak Vicky? Alhamdulillah, lancar, Kak. Kak Galuh lagi ini ya, lagi libur puasanya ya. Iya benar nih, lagi dapat jatah libur puasa, tapi nanti kebayar ini ya, habis lebaran. Iya benar, Masya Allah. Ya, Kak Galuh ini adalah foundernya Habelova ya Kak, dan perlu teman-teman tahu juga Kak Galuh ini salah satu mentornya saya. Saya belajar banyak banget. Gitu belajar bisnis banyak banget tuh sama Kak Galuh. Apa Kak? Saya juga banyak belajar dari Kak Vicky. Kak Vicky itu terlalu berlebihan. Benar, iya. Ya nanti deh kita cerita kapan-kapan tentang pertemuannya kita ya Kak. Iya, siap-siap. Kayaknya sepertinya ini ada banyak episode ini ya. Amin. Semoga istiqomah. Mohon doanya juga ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke Kak. Materi. Pokoknya kita kan hari ini akan membahas tentang pentingnya customer service dalam bisnis ya Kak. Nah, sepemahaman singkatnya saya tuh ya, customer service itu kan atau layanan pelanggan gitu ya. Itu kan bersentuhan langsung sama customer gitu ya. Seperti namanya gitu ya. Ini dia emang berorientasi di pelayanan kayak gitu. Memberikan pelayanan terbaik ke customer. Nah, untuk memenuhi biasanya kan itu dia emang untuk memenuhi kebutuhan customer, kepuasan customer kayak gitu ya Kak. Nah, bentuk pelayanannya itu kan biasanya seperti menjawab pertanyaan gitu ya dari customer, kemudian memberikan bantuan, menyelesaikan masalah atau mencarikan solusi kayak gitu ya dari sebuah permasalahan. Terus juga menangani keluhan-keluhan customer dengan cara yang ramah, profesional, efektif kayak gitu, efisien. Nah, artinya ini kan dibutuhkan manajemen kepuasan konsumen gitu ya, dan juga manajemen emosi diri. Nah, langsung aja nih Kak. Mungkin saya tuh punya beberapa pertanyaan
nih mungkin buat Kak Galia terkait sama yang tadi manajemen kepuasan konsumen kayak gitu. Biasanya kan emang banyak banget komplain ya, ada komplain-komplain customer kayak gitu. Nah, gimana sih Kak caranya tuh mengatasi komplain customer gitu dengan apalagi dengan cara yang ramah, profesional dan juga efisien, itu tuh gimana sih Kak caranya? Boleh Kak Galuh, silakan. Iya, iya. Jadi mungkin sedikit ya Kak ya. Tadi seperti yang sudah Kak Vicky sampaikan terkait customer service. Customer service sendiri itu, CS sendiri itu memang salah satu bagian yang penting ya Kak ya di bisnis, karena CS ini adalah orang yang berhubungan langsung dengan calon customer kita kayak gitu. Dia adalah orang yang menjembatani, menjadi jembatan antara suatu produk dengan calon customer kita. Seperti itu. Jadi, sebagus apapun suatu produk, jika CS-nya, jika customer service-nya tidak bisa mendeliver, tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik tentang produk tersebut, maka ya tidak akan terjadi closing seperti itu. Sebagus apapun produknya ya Kak ya, seperti itu. Maka kemudian memang CS itu adalah salah satu bagian yang sangat-sangat penting sih di dalam bisnis itu sendiri. Itu mungkin ya Kak sebelumnya. Terus kemudian tadi terkait dengan pertanyaan Kak Vicky, gimana ya ketika ada komplain seperti itu dari pelanggan seperti itu. Nah, kalau komplain ini memang sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindarin ya ketika kita itu bertransaksi melakukan jual beli, pasti aja ada tuh momen-momen komplain itu pasti ada kayak gitu. Maksudnya serapih apapun kita itu pasti ada yang kelewat dan pasti ada aja komplain kayak itu. Nah, di sini juga pentingnya customer service ya Kak ya. Nah, ketika ada yang komplain, apa yang perlu kita lakukan sebagai customer service? Tentu yang pertama kali itu mempelajari, mendengarkan dengan baik keluhan apa yang sebenarnya sedang dikeluhkan, apa yang sedang dikomplainkan. Karena kan komplain ya, jadi berarti kan ada suatu permasalahan yang sedang diresahkan, ada suatu permasalahan yang memang sedang dikeluhkan seperti itu. Kita dengarkan baik-baik apa sih yang dipermasalahkan oleh dia, apa sih yang sedang dia resahkan, seperti itu. Kemudian kita pelajari tuh permasalahannya. Kemudian berikutnya jangan lupa di awal dimintain maaf dulu. Sebelumnya jangan lupa dimintain maaf dulu. Kemudian kita pelajarin, kita dengarkan apa permasalahannya. Jadi ketika menghadapi pelanggan ini mungkin ya Kak ya, mungkin perlu digarisbawahi juga ketika kita berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan calon customer seperti itu, berhadapan dengan customer, permintaan maaf ini memang perlu dilakukan, perlu diucapkan, even meskipun kita ada dalam posisi yang salah. Sepertinya saya benar kok, saya tuh ada di posisi benar kok, seperti itu. Makanya kemudian memang ada istilah pembeli itu adalah raja seperti itu ya, ya kayak gitu. Jadi memang gimana kemudian kita itu membuat mereka senyaman mungkin, bahkan meskipun mereka ada di posisi salah, tidak apa-apa, kita minta maaf aja. Apalagi kalau udah ada komplain ya, itu kan berarti ada yang miss ya sama produk yang kita jual, yang kita kirim seperti itu. Jadi permintaan maaf ini perlu sekali ya, sekali diucapkan di awal ketika berkomunikasi dengan pelanggan, calon customer ketika ada suatu permasalahan itu. Permintaan maaf, kemudian kita dengarkan apa sih permasalahannya, kita pelajarin. Kemudian berikutnya kita tawarkan suatu solusi kepada dia. Saya punya solusi seperti ini terkait permasalahan yang sedang dikeluhkan, bagaimana ditawarkan. Jadi memang ditawarkan dulu seperti itu solusinya. Nah, ketika memang sudah oke dengan solusi yang kita tawarkan, ya sudah, berarti jangan lupa juga biasanya bagusnya setelah tadi di awal dibuka dengan permintaan maaf, di akhir pun ditutup juga dengan permintaan maaf dan terima kasih. Seperti itu. Terima kasih karena sudah menginfokan terkait keresahannya, terkait hal yang memang dikeluhkan seperti itu. Karena kan sebenarnya komplain itu menurut saya itu malah justru hal yang bagus ya Kak. Karena
ketika kemudian customer atau pelanggannya kita itu tidak komplain, tapi hanya diam saja, mereka kecewa nih dengan kita, dan diam saja, tidak ada komplain, tidak menginfokan ke kita seperti itu. Diamnya mereka itu kan akhirnya mereka itu memang sudah kemungkinan untuk berelasi jual beli, untuk repeat order dengan kita itu kan sepertinya sudah, ya udahlah, udah males, udah kecewa, udah tidak pengen seperti itu. Tapi ketika mereka masih melakukan komplain, berarti mereka kan masih ada niatan baik untuk menjalin, dan mereka percaya kepada kita, percaya kalau kita akan bertanggung jawab. Dan ketika mereka kemudian melihat pertanggungjawaban kita, kemungkinan untuk repeat order itu mungkin sekali, seperti itu. Itu sih Kak. Jadi kalau mungkin pada sebagian orang terkait komplain itu jadi masalah seperti itu ya. Kalau saya melihatnya malah komplain itu malah bagus sih, jadi terinfo sih kayak gitu, dan menjadi evaluasi tersendiri buat kita gitu ya Kak ya, buat perusahaan, buat kita penjualnya, seperti itu sih Kak mungkin. Wah, mantap, keren banget nih Kak Galuh. Iya. Nah, tapi gimana nih Kak, kalau misalnya komplainnya itu dengan emosi gitu ya, dengan marah-marah gitu ya Kak. Nah, ini kan butuh tadi itu manajemen emosi diri kayak gitu. Gimana sih Kak caranya gitu mengatasi stres, mengatasi stres saat kita menghadapi pelanggan gitu yang marah-marah gitu, gimana tuh Kak? Iya. Stres ya Kak, stres emosi itu berarti udah masalahnya psikis ya Kak. udah masalah ke psikis ya Kak ya. Nah, kalau masalahnya udah masalah psikis, tentang stres, tentang emosi seperti itu, kita perlu ini Kak, perlu latihan belajar meregulasi emosi. Regulasi emosi itu kan menata emosi kita, seperti itu. Nah, ada banyak cara mulai cara yang pendek sampai cara yang panjang, tapi ini mungkin cara yang pendek dan mudah dilakukan ya sama teman-teman tuh, tentang regulasi emosi ketika menghadapi stres atau emosi dengan pelanggan atau customer yang nyebelin dalam tanda kutip seperti itu. Pertama kita itu bisa dengan menyadari dulu, oh ya saya lagi emosi nih, saya lagi tidak baik-baik aja, saya lagi stres nih, seperti itu. Itu penting sekali sih Kak. Step pertama itu dengan menyadari, karena kalau kita tidak menyadari kondisi kita sendiri, kita tidak sadar saat itu ketika kita sedang tidak baik-baik saja, ya sulit untuk melakukan regulasi emosi, sulit untuk menata emosi kita, seperti itu. Jadi yang pertama kali sangat perlu dilakukan adalah dengan menyadari kondisi kita, seperti itu. Oh ya, saya sedang tidak baik-baik aja, saya sedang stres, saya sedang emosi, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari, berikutnya kita bisa ambil jeda tuh Kak. Bisa ambil jeda. Ambil jeda itu ambil waktu dulu, waktu rehat dulu sebentar, seperti itu. Jadi ya udah, HP-nya ditaruh dulu nih. Udah usah direspon dulu, tidak apa-apa kok, kayak gitu. Ini karena ini yang saya sharingkan ini kan regulasi yang memang insya Allah bisa cepat kok dilakukan, kayak gitu. Tadi dengan menyadari, kemudian ambil jeda dulu, ambil jarak dulu sebentar, HP-nya ditaruh, ditutup, seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa, yang ketiga, step berikutnya kita bisa menyadari nafas kita. Dengan menyadari nafas kita, nafas yang keluar masuk, kayak gitu. Kita bisa melakukan seperti itu selama misalnya 1 menit, seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa minum air apa aja boleh sih Kak, minum apa aja boleh, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan 4 step itu, biasanya itu perasaan kita bisa lebih longgar tuh Kak. Yang tadinya katanya stres, panik, emosi, itu biasanya karena perhatian kita yang tadinya itu fokus sama pelanggan yang marah-marah, yang nyebelin, itu kan tadi kita udah menyadari, udah ambil jeda, udah
udah melakukan regulasi ya dengan ini ya, dengan mengalihkan perhatian yang tadinya ke pelanggan yang nyebelin, terus perhatiannya kita kembalikan ke nafas kita seperti itu, kemudian kita minum seperti itu, biasanya perhatian emosi kita bisa lebih longgar, stres kita, emosi kita itu biasanya tingkatannya bisa lebih turun sih Kak, seperti itu. Nah, nanti kalau kita merasa udah lebih baik seperti itu, nanti baru kita respon lagi seperti itu. Itu sih Kak. Jadi memang ini ya Kak ya, memang itu sangat penting ya Kak ya untuk tentang regulasi emosi ini, karena orang kita semua sepertinya mungkin mengalami ya, ketika kita menghadapi orang-orang bukan hanya pelanggan lah mungkin ya kayak katakanlah mungkin teman, keluarga seperti itu. Ketika kita menghadapi teman atau keluarga yang emosi seperti itu, terus kita merasa tidak salah kayak gitu, apalagi sampai merasa tidak salah, itu kan bawaannya kayak kita juga pengen emosi, pengen ngomong kalau saya itu tidak salah loh, saya kok disalahin, pengennya ikut emosi juga seperti itu. Nah, itu sih Kak, apalagi ini bukan teman, bukan keluarga, tapi ya pelanggan, relasi jauh seperti itu. Itu memang sangat-sangat riskan sih seperti itu. Jadi memang ini sangat penting sih tentang regulasi emosi sendiri ini, memang dalam ini ya menghadapi pelanggan atau customer yang katanya tadi nyebelin seperti itu sih Kak. Iya, berarti misalnya kayak di awal kita udah kayak dapat komplain nih ya Kak. Kan biasanya kalau kayak gitu ya, di sana udah emosi nih kalau komplain kan biasanya, tapi kan nggak selalu ya. Terus kemudian kita mendengarkan dulu. Setelah kita mendengarkan, ini kan pasti kita juga di sini udah ada perasaan-perasaan, bisa jadi kayak gitu ya Kak biasanya. Iya. Nah, habis itu kita meminta maaf. Nah, ini kan susah ya. Ketika kita, oh apa nih gitu, kayaknya kita udah melakukan sesuatu yang benar gitu ya, gitu. Tapi kan kadang kan kita kan emang belum cross check lagi, baru mendengarkan aja. Nah, di situ kan kita udah ngambil step meminta maaf kayak gitu ya. Itu kan lumayan sulit gitu ya Kak ya. Tapi mungkin bisa diambil jeda sebentar dulu kali ya gitu ya Kak. Benar Kak. Iya. Terus ini sih Kak, kalau misalnya kayak Kak Galuh itu biasanya untuk komunikasinya ke customer kayak gitu, itu biasanya pakai media apa sih Kak? Oh, kalau di sini itu kita biasa pakai sosial media sih Kak. Ya, suaranya Kak Vicky hilang ya. Sosial. Ya komunikasi dengan customer. Iya, tes. Ya, suaranya Kak Vicky kok hilang. Oh, hilang. Iya. Iya, hilang. Ya, sinyalnya kali ya. Tidak apa-apa lah ya. Mungkin dan tenggelam ya Kak. Iya benar. Iya, kalau di sini sendiri itu biasanya ya itu sih Kak, karena memang kita kan mainnya di online ya Kak ya. Terus udah gitu juga memang produk-produk yang kita jual itu biasanya itu kan memang produk-produk yang produk real ya, bukan produk digital seperti itu ya. Jadi kita mau pakainya itu sosial media seperti Instagram, Facebook seperti itu. Terus nanti biasanya dialihkan ke WhatsApp seperti itu sih Kak. Jadi ya itu sih Kak yang kita pakai untuk komunikasi dengan calon customer sama customer seperti itu sih Kak. Kalau untuk produk-produk biasanya ya Kak ya, untuk produk-produk yang seperti produk digital, cuma kalau Habilofa emang nggak pegang ya produk-produk seperti itu. Teman-teman yang biasanya pakai jualnya itu produk-produk digital itu biasanya mereka itu ya pakainya via email seperti itu untuk via komunikasinya seperti itu sih Kak. Iya. Kalau di sana sendiri sering Kak mengalami komplain-komplain pelanggan kayak gitu? Komplain pasti seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Kalau komplain itu pasti ya Kak ya.
pengalaman komplain itu sudah kan sebenarnya besarnya komplain, besarnya penjualan itu berbanding lurus dengan besarnya komplain juga gitu ya. Jadi kalau makin banyak penjualan makin banyak komplain kayak gitu ya Kak ya, seperti itu sih. Gitu sih Kak. Jadi memang tentang komplain sendiri ini memang hal yang keniscayaan gitu kayak pasti ada gitu ya. Nggak mungkin enggak kayak gitu, seteliti apapun, seperfect apapun kayak gitu pastilah kayak gitu tentang komplain ini. Wah, berarti memang ini perlu, kalau dari jawaban-jawaban Kak Galuh tadi tuh saya lihatnya kayak ini emang perlu ini ya Kak, perlu mindset yang dibenahi dulu tuh, pertama mindsetnya ya. Karena kalau dari Kak Galuh sendiri ini melihatnya semua serba positif. Ya kayak ya kan. Berarti emang mungkin teman-teman juga nih, teman-teman yang baru mau mulai bisnis gitu ya, kita emang perlu membenahi di mindsetnya dulu gitu. Jangan apa-apa tuh tiba-tiba langsung kayak ya nanti kalau ada komplain gimana ya gitu. Padahal Kak Galuh ini kan sebagai seseorang yang sudah melanglang buana lah ya gitu ya di dunia bisnis. Di dunia jualan kayak gitu, banyak produknya yang udah pernah dijual kayak gitu. Padahal kayak Kak Galuh sendiri tuh justru melihatnya komplain-komplain customer ini berbanding lurus gitu dengan besarnya penjualan kayak gitu ya. Banyaknya semakin banyak komplain semakin banyak juga penjualannya gitu, karena akhirnya dari komplain-komplain itu justru kita mengevaluasi gitu ya Kak. Dan itu yang membuat customer tuh percaya gitu bahwa apa yang customer katakan ke kita itu tuh benar-benar kita dengarkan, benar-benar kita kasih nih solusinya seperti apa, seperti itu ya Kak. Iya benar Kak, seperti itu. Iya banget. Kemudian Kak, ini sih biasanya kan biasanya gitu ya, mungkin ada beberapa juga customer service yang enggak pakai ini gitu, tapi ada beberapa juga yang menggunakan job desk ini, yaitu tentang merekrut customer gitu ya, atau menjaring customer gitu. Biasanya kalau di sana ada nggak sih Kak merekrut customer? Kalau customer service di sana gitu? Oh ada Kak, benar. Maksudnya Happy Lova sendiri ya Kak ya? Happy Lova sendiri ya? Oh ya, karena kan iya benar. Karena Happy Lova sendiri ini kan produk yang dijual itu sebenarnya jasa ya Kak ya. Mesti ada produknya juga, tapi ini memang prioritas itu memang di jasa ya Kak ya, Happy Lova ini memang. Jadi untuk merekrut customer sebenarnya sama ya Kak ya, caranya itu. Entah itu yang mau dijual itu adalah jasa, entah itu produk, seperti itu. Itu tuh untuk merekrut customer itu sebenarnya caranya itu sama aja sih, seperti itu. Jadi kalau di dalam bisnis itu Kak, ada hal yang penting banget, namanya nadi bisnis. Namanya aja nadi gitu ya, seperti nadinya kita, nadi manusia seperti itu. Namanya aja nadi, kalau nadinya tidak ada, ya berarti akan mati seperti itu. Nah, itu sama. Ketika di bisnis itu ada namanya nadi bisnis. Ketika nadi itu tidak ada, di bisnisnya akan mati. Ya bisnisnya tidak akan jalan kayak gitu tuh. Nah, nadi bisnis itu apa? Nadi bisnis itu berupa data calon customer. Gitu ya, sebenarnya data calon customer emang belum jadi customer sih, tapi kita punya data calon customer, data orang-orang yang akan kita sharingkan tentang produk atau jasa kita, seperti itu. Dari sana, dari data itu Kak, nanti orang yang awalnya tidak tertarik dengan produk kita itu awalnya ya tidak tertarik, tidak kenal, kemudian jadi kenal, kemudian berikutnya nanti setelah kenal dia jadi tertarik, kemudian kalau sudah tertarik, nanti dia jadi beli produk kita atau jasa kita, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Terus kemudian ini juga orang itu Kak, calon customer itu ya tidak mesti ini juga permasalahannya ya Kak ya, yang memang banyak orang itu seringnya itu pengennya instan gitu ya, yang tidak dipahami dan seringnya pengennya instan. Orang itu Kak, ketika kita sharingkan suatu produk,
tidak mesti akan terjadi closing di penawaran pertama seperti itu. Jadi tidak mesti terjadi closing di ketika kita menginfokan untuk pertama kali. Saya menginfokan nih ya ke Kak Vicky kayak gitu, Kak, saya punya produk loh ala Nabi nih Kak, ini bagus banget Kak, ini bagus untuk coffee dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mesti Kak Vicky itu akan langsung beli produk ala Nabi ini, tidak mesti akan closing di penawaran pertama seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa, data tentang Kak Vicky tetap saya save kayak gitu. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, nadi bisnis itu adalah data calon customer seperti itu. Jadi ketika calon customer kita tidak closing di penawaran pertama, ya itu tidak apa-apa, kita save aja datanya. Nanti kita tawarkan lagi, kita jalin silaturahim lagi. Dan tidak tahu pada penawaran keberapa dia akan closing seperti itu. Saya berkali-kali Kak berkali-kali ditanya oleh ini ya, apa calon customer Happy Lova. Nanti ini ya ada target penjualannya, bisa closing sekian ya per hari ya nih. Oh, jadi sebenarnya yang disediakan Happy Lova itu bukan target penjualan, tapi target nadi bisnis seperti itu. Kalau nadi bisnisnya Happy Lova bisa nih nyediain kayak itu, bersedia nih bisa menjanjikan tentang nadi bisnis seperti itu. Nadi bisnis orang-orang yang memang orang-orang tertarget ya, target market misalnya seperti ala Nabi. Happy Lova bisa nih nyarikan target market buat ala Nabi seperti itu. Tapi kalau menjanjikan closing itu tidak bisa Happy Lova seperti itu. Tapi Happy Lova juga bisa kok ngajarin cara ini ya, cara apa ya itu ya Kak ya, cara mengelola calon customer yang tadi tidak closing seperti itu. Jadi Happy Lova ngasih data nih, ini loh data target marketnya, terus kemudian dia sharingkan tapi ternyata tidak closing, nanti Happy Lova bisa juga ngasih tahu gimana sih step-stepnya agar kemudian nanti calon customer tadi itu yang tadinya tidak mau beli, akhirnya nanti perlahan-lahan mulai tertarik dan perlahan-lahan mulai beli ini produk ala Nabi seperti itu. Itu sih Kak. Jadi ya intinya itu memang closing itu tidak mesti terjadi pada penawaran pertama atau penawaran di awal. Meskipun tidak semua seperti itu ya Kak. Banyak juga yang bisa terjadi di penawaran di awal seperti itu. Tapi banyak juga yang kemudian entah di penawaran keberapa baru closing seperti itu. Seperti itu sih. Dan karena data calon customer ini adalah nadi bisnis, bukan berarti ketika tidak terjadi penjualan pada penawaran pertama, kemudian datanya dibuang. Enggak, kayak gitu. Kayak gitu sih, tapi kita save, nanti kita rawat, kita kelola, kita silaturahimin, dan sebagainya, seperti itu. Itu sih, Kak. Iya. Saya tuh lumayan, sangat sih, malah sangat tertarik sama yang namanya nadi bisnis. Dari awal Kak Galuh itu ngenalin, dari awal kita kenal, yang pertama dikenalin sama Kak Galuh tuh tentang nadi bisnis ya. Nah, ini tuh emang ternyata penting banget ya Kak, gimana kita sebetulnya tuh dari awal yang kayak kita menjaring gitu ya, menjaring customer kayak gitu, kemudian itu menjadi database kayak gitu kan, akhirnya menjadi database, kemudian kita memberitahu dulu kayak gitu, mengenalkan kayak gitu, baru sampai dia tertarik dan mau beli kayak gitu. Itu kan sebetulnya proses kayak gitu ya. Nah, emang sih maksudnya yang paling kita inginkan adalah closing kayak gitu ya Kak ya. Tujuannya adalah closing gitu. Tapi maksudnya itu bukan jadi tujuan utama gitu. Malah yang menjadi, kalau di sini mungkin Kak Galuh yang menjadi apa ya, dasarnya itu, fondasinya yang membuat Koko itu justru mengembangkan si nadi bisnisnya itu sendiri kayak gitu ya Kak. Benar Kak. Iya benar. Jadi memang nadi bisnisnya itu memang perlu banget kita jagain sih seperti itu. Tentang closing, karena memang ini ya Kak ya, closing itu kan tentang hasil ya. Happy Lova sendiri itu memang ini Kak ya, jarang kalau teman-teman lihat ya di postingannya Happy Lova, jarang banget ngomongin tentang hasil kayak gitu. Tapi Happy Lova siap nih membersamai di prosesnya seperti itu. Di proses-prosesnya ini Happy Lova bisa menjanjikan. Tapi untuk di hasil ini memang, karena kan hasil itu bukan sesuatu yang bisa kita
kontrol ya, yang benar-benar bisa kita kontrol tuh adalah proses-prosesnya seperti itu sih Kak. Jadi memang kalau mungkin di bisnis lain kayak gitu ya, mungkin banyak yang menawarkan tentang hasil sekian seperti itu. Happy Lova sendiri tuh memang stay di proses seperti itu, dan membersamai teman-teman di proses-prosesnya seperti itu sih Kak. Jadi kalau teman-teman lihat di postingannya sendiri tuh minim sekali ngomongin tentang hasil seperti itu. Iya. Mungkin kalau di Habilova sendiri salah satu prosesnya itu seperti apa sih Kak, kayak postingan kayak gitu ya Kak ya? Kalau ya kan seperti postingan, konsisten di postingan, desainnya kayak gitu ya Kak? Iya benar. Terus tadi itu juga Kak, apa namanya, konsisten men-sharingkan calon customer seperti itu. Jadi setiap hari selalu ada database yang sebisa mungkin masuk seperti itu. Ada database baru seperti itu yang masuk seperti itu sih Kak. Itu kan nadinya tadi ya kan, ketika nadinya ada atau nadinya tetap segitu aja. Hari ini kita punya nadi 5 nih, besok itu tetap 5 seperti itu. Minggu depan tetap 5 seperti itu. Ya, bisnisnya tidak jalan, kayak itu akan stuck di situ aja kayak gitu karena tidak bertambah orang yang tersharingkan seperti itu sih Kak. Iya, wah iya. Ini sih emang keren banget ya nadi bisnis itu, Masya Allah. Itu mungkin bisa nggak ya kita bahas juga terpisah Kak Galuh? boleh nanti next time ya Kak ya, kita agenda. Karena Kak, ya waktu saya masih awam banget juga tentang bisnis kayak gitu, itu tuh kayak sesuatu hal yang kayak gimana caranya gitu, gimana caranya kita bisa ngedapetin kontak-kontak baru itu gitu. Iya sih, jadi kayak bingung nyarinya di mana ya gitu. Tapi ternyata ya kayak gitu. Ternyata sebetulnya lumayan mudah ya Kak untuk mencari kontak-kontak baru. Tapi iya, nanti mungkin gimana kita menjaganya, terus merawatnya gitu sampai nanti dia emang bener-bener bisa closing kayak gitu ke tahapan itu gitu ya Kak. Benar Kak. Jadi memang di bisnis sendiri penting, tapi setelahnya memang benar katanya Kak Vicky, perlu dijagain, perlu dikelola, perlu dirawat seperti itu. Dan seperti yang tadi disampaikan ya, karena Happy Lova memang mau membersamai teman-teman di bagian itu kayak gitu. Jadi bagian itu juga nanti juga akan di-sharingkan juga ke teman-teman yang pakai jasa Happy Lova seperti itu sih Kak. Oke, tapi gini Kak, kalau misalnya nih sebagai UMKM atau bisnis baru gitu ya, kayak waktu dulu saya di awal-awal di dunia bisnis itu kan pasti belum punya tim ya Kak. Gimana gitu ya caranya tuh kita nih yang belum bisa punya tim atau mungkin terkendala juga di finansialnya kayak gitu. Kan biasanya kalau misalnya kayak baru mulai bisnis gitu kan, itu kan finansialnya kan juga belum mumpuni gitu ya. Nah itu gimana gitu jika itu terjadi tuh, kayak gimana caranya kita tuh bisa merekrut tim gitu ya, teman-teman kita, tim yang membersamai kita di bisnis gitu. Apalagi kayak customer service ini kan penting banget gitu ya Kak di bisnis kayak gitu. Gimana tuh Kak? Iya Kak, tentang tim ini ya Kak ya, sebenarnya ini juga sih Kak ya, yang akhirnya kenapa kemudian Happy Lova itu hadir, karena mungkin saya berangkat dari ini dulu Kak ya, permasalahan-permasalahan yang memang Happy Lova lihat ya di teman-teman online shop atau UMKM seperti yang Kak Vicky bilang tadi tentang terkendala biaya mungkin untuk menggaji gitu mungkin ya Kak ya, untuk menggaji tim seperti itu. Nah sebenarnya selain itu juga Kak, ada permasalahan yang lain itu juga terkait customer service ini adalah ketika teman-teman online shop, teman-teman yang membuka suatu usaha seperti itu pengen merekrut customer service, itu tuh seringkali itu orang-orang yang direkrut itu tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai customer service, tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai CS seperti itu. Nah, karena tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai CS, berarti kan
step berikutnya yang perlu dilakukan foundernya atau ownernya dong perlu ngajarin dia mau tidak mau seperti itu. Itu pun kalau founder atau ownernya punya kapasitas CS ya Kak ya, punya ilmu CS-nya sendiri, bisa ngajarin seperti itu. Nah, kalaupun kemudian memang punya kapasitas dan bisa ngajarin orang tersebut, orang yang direkrut tersebut untuk jadi CS seperti itu, minimal sekali, ini memang berdasarkan pengalaman berkali-kali ya Kak, minimal sekali kita bisa ngajarin seseorang yang tidak memiliki kapasitas CS sampai dia itu memang bisa melakukan tugas-tugas sebagai CS itu minimal sekali di angka 3 bulan seperti itu. Di angka 3 bulan baru dia benar-benar bisa kita lepas tuh untuk mengerjakan kerjaan dia sebagai CS seperti itu. Nah, permasalahan berikutnya lagi seperti itu. Ketika kita sudah ketika para founder atau owner ini udah ngajarin seseorang yang direkrut ini untuk jadi CS selama 3 bulan, dia sudah memiliki kapasitas sebagai CS. Biasanya juga tidak bertahan lama, 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Biasanya resign seperti itu. Entah itu alasan pindah kerjaan atau alasan menikah, entah alasan hamil, banyak sekali seperti itu ya Kak ya. Yang realitas seperti itu yang Happy Lova lihat, keluhan-keluhan seperti itu yang memang dikeluhkan oleh teman-teman online shop seperti itu. Nah, nanti kan ketika kan ini ya Kak ya, sudahlah kita capek-capek ngajarin, tiba-tiba dia resign, terus kita perlu rekrut lagi, ngeluangin waktu lagi buat ngajarin seperti itu. Nanti resign lagi, itu kan sesuatu yang saya ngerasa kok ini ya, kok waktunya eman, tenaganya eman seperti itu. Ya hal-hal kayak gitu sih Kak sebenarnya. Selain tentang keuangan tadi ya Kak, tentang permasalahan seperti ini nih sebenarnya yang akhirnya ngebuat Happy Lova itu hadir kayak gitu, pengen membersamai teman-teman yang memang butuh, salah satunya butuh ini ya, tim customer service seperti itu, gitu sih Kak. Jadi kalau tadi Kak Vicky tanya gimana ya Kak ya, kalau belum ada tim kayak gitu. Nah di sini bisa nanti bisa komunikasi sama teman-teman di sini ya, teman-teman di Happy Lova, seperti bisa pakai jasa Happy Lova. Di Happy Lova salah satu jasa yang memang disediakan oleh Happy Lova adalah jasa customer service. Selain tadi ya, jasa desain, jasa pengelolaan Instagram, Facebook seperti itu. Itu salah satunya adalah jasa customer service seperti itu. Jadi kalau teman-teman pakai jasa customer service dari Happy Lova, teman-teman ya nggak perlu capek-capek ngajarin, nggak perlu juga ngeluangin waktu untuk ngajarin customer service-nya seperti itu. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Vicky, biasanya juga terkendala biaya juga kan ya. Nah, di Happy Lova itu juga biayanya juga sangat disesuaikan dengan teman-teman UMKM seperti itu sih Kak. Jadi bukan biaya yang tinggi yang mungkin di angka berapa sih biasanya seperti itu kalau harus ngerekrut CS bayar per bulan seperti itu. Nah di sini tuh biayanya sangat rendah. Kemudian juga tidak perlu juga ngirim HP juga udah bisa, udah disediakan di sini seperti itu. Kemudian internet, pulsa dan lain sebagainya itu sudah include dengan biaya yang memang serendah-rendahnya seperti itu, yang memang sangat disesuaikan dengan ini ya, kebutuhan UMKM seperti itu.